Selamat pagi anak-anak. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan masih memperbolehkan kita melakukan proses belajar mengajar walaupun di dalam jaringan di masa pandemi COVID-19. Baik, selamat datang kepada anak didik saya. Ini adalah video pembelajaran jarak jauh kita di SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Baik, untuk dalam minggu ini atau hari ini kita akan masuk ke materi kita ya, menggunakan page border di Microsoft Word 2010. Ya, kita masuk di bab 3 menggunakan page border di Microsoft Word 2010. Masih bersama saya tentunya guru teknologi informasi dan komunikasi kamu di sekolah, yaitu Bapak Jeriko Sanjaya Gultom. Oke, langsung saja kita masuk ke peta konsep pembelajaran kita di dalam bab ini. Ya. Judul besarnya menggunakan Microsoft Word dengan subjudul yang pertama menggunakan bullet dan numbering. Itu sudah di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian kita akan masuk ke subjudul menggunakan page borders. Apa itu page borders? Nanti akan saya terangkan. Dengan tujuan pembelajaran, kenapa kita mempelajari ini? Agar kamu mampu mendemonstrasikan ataupun mempraktikkan cara menggunakan page border di dalam Microsoft Word 2010. Ya, agar kamu mampu mendemonstrasikan atau mempraktikkan cara menggunakan page border di Microsoft Word 2010. Baik, apa itu page border? Ya, page border itu digunakan untuk memberi garis tepi atau bingkai di halaman Microsoft Word. Ya. Jadi ingat, page border itu adalah garis tepi atau bingkai. Jadi kalau kita menggunakan icon page border ini, berarti kita akan dapat memberikan garis tepi atau bingkai di halaman Microsoft Word 2010 kita. Ya. Kenapa kita menggunakan page border? Agar tampilan dokumen kita lebih menarik dan indah. Ya. Jadi kalau ingin dokumen kamu agar lebih menarik tampilannya, agar orang nanti membaca dokumen kamu, ya, mereka itu sudah tertarik pertama sekali dengan tampilan dokumen kamu, belum lagi isinya, ya. Jadi untuk tampilannya agar lebih indah, boleh kamu gunakan page border ini, ya. Jadi page border itu untuk memberi garis tepi atau bingkai di halaman Microsoft Word 2010 kita. Baik. Di sini ada nanti berupa kotak-kotak dialog atau hal-hal yang penting yang harus kamu pahami, ya. Akan tetapi, jika saya terangkan seperti ini, mungkin kamu tidak mengerti apa itu kotak dialog style. Jadi ini harus kita praktikkan langsung, ya. Jadi ini boleh kamu screenshot agar bisa nanti kamu catat, ya, hal-hal yang penting di dalam page border, ya. Boleh kamu screenshot layarnya, ya. Yang pertama itu kotak dialog style. Fungsinya untuk memilih jenis bingkai berupa garis. Kemudian yang kedua, ada kotak dialog color, fungsinya untuk memilih warna bingkai. Kemudian yang ketiga, ada kotak dialog width, ya, untuk mengubah ketebalan bingkai. Jadi kalau contoh bingkai kamu tipis, ya, kamu ingin menebalkannya, pilihlah kotak dialog width, ya. Nanti langsung kita praktekkan.
Kemudian yang keempat, ada kotak dialog preview. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat tampilan bingkai pada halaman dokumen, ya. Jadi sebelum kamu terapkan bingkai itu, boleh kamu lihat nanti di kotak dialog preview. Jadi apa yang muncul di kotak dialog preview, itulah nanti jika kamu terapkan, itulah yang akan muncul di dalam dokumen kamu, ya. Kemudian hal yang penting selanjutnya di bagian apply to, ya. Pada bagian apply to, ya. Jadi apply to itu maksudnya kamu mau menerapkan bagaimana, ya. Jadi ada nanti pilihan wall dokumen, berarti page border akan ditampilkan secara otomatis pada setiap halaman yang dibuat. Kemudian this section fungsinya adalah border hanya ditampilkan pada halaman yang sedang aktif. Jadi contoh ada banyak nanti dokumen kamu. Jadi mana yang kamu aktifkan dokumennya, lalu kamu pilih this section, berarti border yang kamu terapkan itu tadi hanya diterapkan pada halaman yang sedang aktif. Kemudian ada this section first page only, ya. Fungsinya adalah border itu yang kamu gunakan itu, yang kamu pilih itu hanya ditampilkan pada halaman pertama, ya. Hanya ditampilkan pada halaman pertama. Jadi contoh ada 3 lembar kerja kamu di dalam satu file, ya. Jadi jika kamu pilih this section first page only, nanti border kamu, nanti garis tepi kamu, nanti bingkai kamu itu hanya akan ditampilkan pada halaman pertama, ya. Diingat beda-bedanya, ya. Wall document this section first page only. Kemudian ada yang terakhir, this section all except first page, ya. Jadi fungsinya ini apa? Berbeda dengan first page only. Ini all except first page, ya. Fungsinya untuk apa? Nanti border itu hanya akan ditampilkan pada semua halaman. Jadi border tersebut akan ditampilkan di semua halaman di dalam satu file, ya. Semua lembar kerja kamu akan ditampilkan dalam satu file itu, kecuali, garis bawahi kecuali halaman pertama. Jadi kalau first page only tadi hanya ditampilkan di halaman pertama, kalau all except first page itu semua lembar kerja kamu akan ditampilkan garis tepinya atau bingkainya kecuali halaman pertama, ya. Jadi kebalikan dari first page only. Oke, langsung saja kita praktikkan, ya. Di sini sudah ada saya buat 2 lembar kerja saya, ya. Ada 2 halaman. Ini page 1, page 1. Kemudian di bawahnya ada page 2, halaman 2. Contoh saya akan memberikan bingkai di 2 lembar kerja saya ini, ya, di 2 halaman ini. Langsung saja untuk menemukan page border, bisa kamu arahkan ke menu page layout, ya, page layout. Kemudian pilih dan klik icon page border. Perhatikan bentuk ikonnya, ya. Perhatikan bentuk ikonnya. Berbeda dengan size, ya. Berbeda juga dengan icon new, ya. Perhatikan. Oke, baik. Page layout kemudian page border. Boleh kamu di sini ada banyak pilihan bingkai, ya. Ada nanti box, ada nanti shadow, dia akan berbayang, ada dia 3D atau 3 dimensi, ada custom. Itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Kita custom, kita yang memilih. Contoh kita pilih box. Jika kamu ingin bingkai kamu berupa garis, ya. Jika kamu hanya ingin bingkai kamu dia itu berupa garis, ya. Di sini ada banyak bentuk bingkai berupa garis. Contoh kamu pilih 1, ya. Kamu pilih ini, lihat di kotak preview. Inilah nanti yang akan muncul di lembar atau halaman kerja kita ini, ya, di lembar kerja kita ini.
Lalu di sini ada pilihan color tadi. Kalau style tadi untuk memilih bingkai berupa garis. Kalau color tadi penjelasan saya untuk mengubah warna bingkai. Contoh kita buat warna merah. Ya, nanti dia tampilannya akan seperti ini. Kemudian kolom width, kotak dialog width tadi fungsinya untuk apa? Iya, mengubah ketebalan bingkai. Contoh kita buat dulu yang 1,5 pixel ini, ya. Lalu pilih dan klik OK. Perhatikan, inilah lembar kerja kita. Dia akan memberikan bingkai ke semua lembar kerja atau halaman kita dalam satu lembar kerja, ya. Kemudian coba kita ubah lagi. Kita pilih tadi ini tipis, ya. Kita pilih yang tebalnya, contoh 6. Kita oke kan? Lihat, berubah ke ketebalannya. Berarti width itu fungsinya untuk mengubah ketebalan bingkai, ya. Kemudian kita masuk ke amplitude yang tadi, ya. Contoh, kita aktifkan hanya di bagian ini, hanya halaman 1. Contoh kita blok saja, kita aktifkan, ya. Lalu kita page border, kita amplitude, kita buat ke first page only, ya. Lalu di sini coba kita ubah bingkainya, dia berupa gambar art, ya. Kalau art itu adalah pilihan bingkai berupa gambar. Contoh yang biasa itu digunakan ini bunga, ya, dengan ketebalan kita buat lebih tebal. Ini tadi kita pilih first page only, berarti hanya di halaman pertama. Lalu kita oke kan? Perhatikan, di halaman kedua dia tidak akan membuat bingkai tersebut, ya, karena pilihannya first page only, hanya halaman pertama, ya. Lalu coba kita ubah lagi, kita gunakan ke all except first page. Berarti bagaimana kalau kita pilih all except first page? Apa nanti yang akan terjadi? Coba kamu jawab. Iya, di halaman pertama kita tidak akan dimunculkan garis tepi, ya. Akan tetapi semua halaman kecuali halaman pertama akan dimunculkan. Perhatikan, halaman pertama kita ini tidak akan dimunculkan bingkainya. Yang muncul adalah selain dari halaman pertama, ya. Oke, itu dia. Silakan tadi kamu catat apa kotak dialog yang penting, ya, dalam semua ini. Ini adalah pilihan page border kita. Lalu di sini ada pilihan garis tepi atau bingkai berupa garis. Color itu untuk mengubah warna bingkai. Width itu untuk mengubah ketebalan bingkai. Art itu adalah pilihan jenis bingkai atau page border atau borders berupa gambar, ya. Lalu tadi amplitude kamu sudah paham ini keempatnya. Apa itu wall document, this section first page only, kemudian this section all except first page, ya. Oke. Cukup dulu sekian video pembelajaran kita. Minggu depan kita akan menggunakan option, ya, memberikan batas bingkai ke sisi akhir dari sebuah kertas, ya, atau halaman kamu, ya, atau disebut dengan margin, ya. Batas garis tepi teks atau gambar ke garis pinggir kertas atau halaman kita. Oke, cukup sekian dulu video pembelajaran kita untuk kali ini. Silakan kamu catat hal-hal yang penting, ya. Jangan lupa mencatat, karena nanti jika ulangan atau ujian akhir semester kamu akan membutuhkan catatan kamu tersebut, ya. Silakan dicatat, tidak usah dikirim ke WA ataupun ke Edmodo. Silakan belajar. Nanti akan ada kuis, silakan dikerjakan. Sampai berjumpa.